wa ashabil qadatil ghurril mayamin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bi taqwallahi azza wa jalla fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Dan pada kesempatan ini Allah izinkan kita untuk sama-sama mengaji. Mudah-mudahan menambah iman dan ilmu, sehingga mengangkat derajat kita tinggi-tinggi. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita harapkan mudah-mudahan dengan salawat dan salam kita diizinkan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Ma'asyir kiram, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih berkaitan dengan masalah atau bab ma zukira min ma'rifati Syafi'i al-lughat wa ma fassara min gharib al-hadithi wa gharib al-kalam, tentang keahlian Imam Asy-Syafi'i dalam bahasa Arab dan beberapa kalimat yang gharib, kalimat-kalimat sulit atau kata-kata sulit dalam bahasa Arab yang ditafsirkan oleh beliau, sehingga kita ini menjadi referensi pula untuk mencari penafsiran beberapa kata-kata yang asing atau jarang dipakai dalam bahasa Arab, sehingga mungkin saja bagi sebagian tidak diketahui tafsiran dan maknanya. Tentang Asy-Syafi'i adalah ahli dalam bahasa, sudah kita dengarkan pada kesempatan kemarin bahwa para ulama-ulama ahli bahasa memberikan kesaksian dan bukti bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah hujjah dalam bahasa Arab, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hisham Al-Lughawi, seorang ulama ahli bahasa, Ibnu Hisham, bahwa Asy-Syafi'i adalah orang yang tu'khadzu anhu lughah, diambil darinya bahasa, artinya jadi rujukan bahasa Arab. Bahkan di tempat lain beliau menyebutkan, saya lama bermajlis dengan Asy-Syafi'i, maka tak pernah satu kali pun saya mendengar dia lahan, yaitu salah dalam bahasa, baik dari sisi pemilihan kata-kata dan sastra ataupun dari sisi tata bahasa, nahu dan sarafnya. Jadi lama saya berduduk di majelisnya, tak pernah saya dapatkan dia lahan, yaitu salah dalam berbahasa. Demikian juga Imam Malik rahimahullah, yang juga merupakan orang Arab asli di masa di mana bahasa Arab masih belum rusak. Imam Malik juga senang kalau yang membaca di majelisnya adalah Imam Asy-Syafi'i, atau pada waktu itu Syafi'i kecil ya. Waktu itu masih seperti kita, beliau masih belajar. Iya, belajarnya saja seperti kita, sudah belajar kan? Allah musta'an. Karena dia kana fasihan, karena memang fasih dalam berbahasa. Juga imam di antara a'immatul lughah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam
juga mengatakan bahwa Asy-Syafi'i mimman yu'khadhu anhu lughah, orang yang bahasanya jadi referensi bagi para ahli. Dan terakhir kemarin adalah perkataan Rabi' bin Sulaiman, muridnya sendiri. Rabi' bin Sulaiman yang banyak beratkan daripadanya mengatakan kana Asy-Syafi'iyyu Arabiyyan nafs wa Arabiyyan lisan. Asy-Syafi'i darahnya darah Arab, lisannya lisan Arab. Jadi darah dan lisannya lisan kedua-duanya. Jadi asli. Kalau kita mungkin darah juga tidak Arab, lisan walaupun kemenakan Pak Arab. Nah, tapi Syafi'i rahimahullah sudah kita sebutkan kemarin, beliau adalah ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu di Abdi Manaf, karena dia dari keturunan Al-Muttalib ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Kemudian kita lanjutkan, atau kesaksian dari salah seorang ulama, yaitu Ahmad bin Abi Suraih atau Ahmad bin Abi Suraih, salah seorang murid terkenal juga Imam Syafi'i rahimahullah. Dia mengatakan, ma ra'aitu ahadan afwaha wala antaqa min asy-Syafi'i. Saya tidak melihat atau tidak pernah melihat orang yang lebih orator, yang lebih fasih daripada Asy-Syafi'i. Jadi kalau seorang khatib misalnya, khatib orator, ahli orasi, maka disebut fulanun khatibun mufawwah. Khatibun mufawwah artinya pandai bercakap, dari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fuh itu atau famun itu adalah mulut. Jadi lancar mulutnya berbicara, lebih kurang. Orang yang lancar mulutnya berbicara berarti adalah orang yang orator, tidak tergagik-gagik dia kan, tidak tergagak, lancar saja. Maka ma ra'aitu khatiban afwaha atau ahadan afwaha wala antaqa min asy-Syafi'i. Saya tak melihat orang yang lebih orasi, lebih orator dan lebih lancar bercakap seperti Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Nah, kemudian rawi melanjutkan, akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz ibn Mardak An-Nisaburi. Qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad, itu penulis kitab ini, Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Al-Munzir Al-Hanzali ibnu Abi Hatim Ar-Razi, dikenal dengan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Qala hadatsana Ar-Rabi' ibn Sulaiman, hadatsana Ar-Rabi' ibn Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi, Al-Muadzin Al-Misri, yaitu murid Asy-Syafi'i yang paling banyak berkhidmat kepadanya di Mesir menjelang wafatnya. Qala Asy-Syafi'i, dia berkata, telah berkata Asy-Syafi'i rahmatullah bi qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menafsirkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa lafzanya? Naha an tusbara al-bahaim. Nabi, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an tusbara al-bahaim. Kalimat tusbara yaitu ditahan atau dikurungnya al-bahaim, yaitu hewan-hewan ternak atau hewan secara keseluruhan. Apa makna dari ucapan ini? Mana astusbarul bahaim artinya ditahannya hewan-hewan. Awak tahu kan bakabe, kabo kan? Itu tak boleh? Ah? Tak boleh? Lai, kambing
Bambek kan, ayam baban, tak baban batu kuir, bah bukan babu aban batu kurung gitu, batu kurung. Jadi apa itu maksudnya? Maka Imam Syafi'i mengatakan, qala hiya an turma ba'dama tu'khas. Tafsirannya adalah Nabi melarang menahan hewan-hewan lalu dilempari. Jadi dijadikan sasaran untuk disakiti. Jadi sudah dikobeknya dilantiang mu sama. Apa salah? Hewan boleh dihukumnya? Weh, sabut aja bini orang bini nyojonya kan? Itu tidak hewannya. Kalau ada orang macam itu berarti sama aja. Cuman bedanya adalah kalau orang dihukum karena ada akalnya. Kalau hewan tidak dihukum. Jadi Nabi melarang karena memang ada pula sebagian yang kebiasaan orang jahiliyah dulu, hewan itu sengaja ditangkap lalu diikat di sebuah tiang atau di sebuah lantak ya, lalu dilempari atau dipanah oleh mereka. Maka ini dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi maknanya antusbara al-ghanaim, yaitu ini kalimat as-sabru pada asalnya adalah ditahan. Jadi minal habs, itu ditahan. Jadi ditahan untuk apa? Kalau ditahan untuk disembelih kan boleh, sah. Misalnya besok Idul Adha, malam ini kita beli lalu diikat, kalau tidak hilangnya. Bahkan harusnya berkandang lagi, kalau tidak lasap doang kan ya. Jadi bukan itu maksudnya, tapi adalah antusbarul bahaim, ditahan untuk disiksa, ditahan untuk disiksa. Ini hadis juga menunjukkan bagaimana al-Islam, bahwa as-sunnah mengajarkan kita untuk menjaga peri kebinatangan, peri perhewanan, apalagi peri kemanusiaan. Jadi adalah kebohongan besar bila kita mengaji akidah yang benar, wala dan bara, yaitu loyal kepada orang beriman, lalu benci pada orang kafir, lalu menimbulkan orang-orang radikal. Ini adalah fitnah dan kebohongan yang nyata. Walaupun dia bilang bisa beradu data, dia tidak pandai mengolah data sesuai dengan fakta. Ini ada punya data, tapi tidak sesuai dengan fakta. Apa sebab? Karena sering berdusta. Kan bahasa asuk muncul duto kan. Daerah ormas kami tidak ada yang pernah berkhianat pada negaranya. Sudah itu kan inyo aja isi ini tim ahli loh masalah kok cito di langan doang. Tapi nyo juga ngaku dulu lama di Amerika non bayinya makan uang gereja. Jadi di Amerika, selama di Amerika bayinya makan uang gereja. Tidak sayangnya oleh uang tu bodoh kayak uang Islam. Allah musta'an. Sedih cerita tidak ada sejarahnya bahwa dari ormas kami yang berkhianat pada negara. Rasulullah pilih nak pakai Israel kosan. Iya kan? Sudah dibuat cara pengkaderan ulama ada. Pengkaderan ulama. Siapa instruktur? Zionis. Tahu Zionis ya? Yahudi Amerika. Apa kan dia ajon kawan? Wih, apa kan dia ajon deh? Kayak ulama awak daurahnya. Ketiba ustaz yang mereka sawi Wahabi dibubarkan kajiannya. Eko yang mampai kajian adalah Yahudi. Asal itu sawi Wahabi di antek Yahudi. Kan ya? Hanya Allah buka juga. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, itu nama menampau muka sendiri. Nya nak nampau uang tapi terlalu laju bodoh, ndak kono mana sampai kah kaman. Ini memang orang lain tidak patut ditampar.
Dia yang harus ditampar sebenarnya, tapi dia tengah bagak kan, akhirnya napokin kaum, akhirnya mukunya sendiri yang kena. Jadi masya Allah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan apa namanya, al-wala wal bara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam setelah menciptakan Nabi dan para sahabat yang menjadi rahmat bagi semesta alam, bukan hanya bagi orang Islam tetapi juga bagi orang non muslim. Makanya kalau belajar dengan benar sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka negeri-negeri itu akan barakah, negeri-negeri itu akan aman. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, kata Nabi, takkan tersesat selamanya. Makanya tidak akan banyak lahir aliran sesat dah dari mereka yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau tidak berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, itu dia banyak aliran sesat. Kita tengok mana banyak aliran sesat, ke awak atau ke wang tu? Ini gini kan masa asuk cerita orang Wahabi itu adalah aliran sesat. Ala pok buat aliran sesat lahir dari rahib Wahabi. Bah pula kan soseknya Nabi bilang, kalau kalian pegang teguh keduanya, kalian takkan tersesat. Terjadi ini dasar negaranya, undang-undang dasarnya Al-Quran Sunnah, mungkin sosek, mungkin sosek. Kalau nyampe sosek, nanti nyampe sosek, itu sosek loh. Iya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, lihat mana yang lebih banyak aliran sesat lahir dari rahim kita tengok kan ya. Iya enggak, ngaku je lah. Ketetong tu mah lah biar pati ke awak kan lahir dari rahim astagfirullah lah ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sedangkan mereka tidak ada aliran-aliran sesat yang eksis di negerinya, karena Nabi jamin, Allah jamin bahwa keduanya Al-Quran Sunnah bila dipegang teguh maka akan selamat dari kesesatan. Maka kalau induan tidak sesat, tentu anak-anak tidak ada yang lahir sesat. Kalau induk aja lah sesat, itu anak-anak lebih banyak yang tersesat. Nah, makanya itulah aliran sesat yang lahir dari rahim aliran yang kita anut. Apa sebab? Pegang Quran dan Sunnahnya tidak kokoh, setengah. Apalagi dari mereka juga yang liberal banyak yang mengatakan bahwa hukum-hukum operasional yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah bila tidak sesuai dengan zaman kita atau dengan tempat kita, boleh tidak dipakai, diganti dengan yang lain. Aduh tinggi dulu lah, aduh tinggi kecil lah. Kalau ini katanya ada nggak yang sesuai lagi? Nggak ada yang sesuai. Apa sebab? Kalau uang Malaysia lah sekian lah dibuang, nah Indonesia sekian dibuang, uang India lah sekian dibuang, akhirnya tidak ada Islam yang tinggi lah, habis. Itulah kaum muslimin dan muslimah, itu yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi tadi. Itu diundang untuk jadi instruktur pengkaderan ulama Indonesia. Nah, jadi gimana? Kenapa apa? Ulama Yahudi. Allah musta'an. Akhirnya sudah itu, inya nama buat Wahabi tak tuduh, sah? Wahabi tak tuduh. Ya tuan-tuan kau Wahabi kan? Iya, dan tidak lah, dan tidak kurang. Cuman tak tuduh aja, tak tuduh. Tiba-tiba tak tuduh, tiba siko tak tuduh. Selama setan patang tidak, selama ngaji tuan-tuan. Selama ngaji tuan-tuan tentu doa Wahabi. Selama Madinah ada tu doa Wahabi lah. Iya. Jadi memang bahaya ngaji tuan-tuan, nampak. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi binatang saja wajib dihormati. Dan ini banyak dalam kasus-kasus di zaman Nabi alaihi salatu wasallam
ada unta yang ngadu ke Nabi kan, ikut nak makan 5 kali indah kan memang asli unta tu di kadun dia kojo ndak tiba-anti dia, tapi ndak pernah BPT benas makan ndak sesuai. Aku ingat dia yang pandai nyuwang kojo tapi ndak mau nambah aduh ke awak kah kojo bertambah piti ndak bertambah ke piti lambek ke kadang ndak babai dah lihat saranya weh lagi lah bang, ikhlas lah bang. Nah, ini kaum muslimin dan muslimah, khususnya pada orang-orang yang pekerjaannya menghasilkan pendapatan yang banyak, maka bebani orang dengan pekerjaan yang aslinya pekerjaan kita, lalu kita bebankan kepada orang lain, maka sesuaikan, harus disesuaikan. Sang untanya ngadu ke Nabi, apalagi awak kalau sampai Nabi duit kadok ngadu ke Nabi gak ya, kan ya gajinya kena potong tawinya nya, makanya kadang-kadang gara ada hujan gak ya kena potong juga kan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi kalau bisa tuan-tuan jen suka motong lah, tapi suka nambah. Ini kalau ndak suka nambah nih nak baru motong sawang nih. Iya ndak. Apa dia banyak motong-motong sawang dia apa? Indo kamu lihat adanya maka dipotong deh sawang. Jadi hal itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Hewan saja dilarang untuk disiksa, disakiti, apalagi manusia lebih terhormat. Ma'asyiral kiram, tentu lihat misalnya di waktu kita kurban, Nabi melarang memperlihatkan hewan yang disembelih kepada yang belum disembelih, harus dipisah, harus dilindungi. Kata Nabi alaihissalam, aturir an taqtuluhu marratain, engkau nak membunuhnya 2 kali, artinya dah ketakutan melihat kawannya dibantai, setelah itu dia pula yang dibantai. Tak takut kacau, tak takut kan dibantai. Tuan-tuan, kalau awak dibantai tak takut, apa dia nak hewan tu tak pandai takutnya. Makanya tidak boleh. Makanya termasuk di antara yang dilarang Nabi adalah memperlihatkan senjata ke depan hewan kita. Misalnya jadi kongkong senjata di depan hewan, apalagi di depan manusia. Jadi ma'asyiral kiramnya, makanya mengaji Islam dengan benar ini akan melahirkan orang-orang yang berkasih sayang. Nah, tapi jadi pasu mencintai bini uang, pahamnya tak? Jadi pasu mencintai bini uang, tak semua jawab itu, jadi cintai jual, apalagi tak sakit tak. Tapi apakah karena saya tidak cinta sama istri orang itu, saya boleh menzaliminya? Asal lalu dan lantiang? Boleh? Ya tidak. Karena benci, contoh tak pernah itu tonton banci, sangka ustaz aja tonton banci. Tu boleh dia banci hendak? Banci neng orangnya, asal lalu berlantiang boleh? Ya tidak. Demikian juga orang kafir. Kita wajib membencinya, tapi tak boleh menganiaya, tak boleh menzalimi. Gara-gara dia ada kafir, utang tak bayu ke orang, tak wajib. Nabi SAW mengajarkan itu. Gara-gara dia orang kafir lalu dapat musibah tak dibantu, salah. Tapi mohon dengar kaum muslimin dan muslimat, tapi kalau batas akidah ya tidak bisa. Nak bayi lah kalian boleh, nak iyo kalian ayo, kami tak tahu. Sebagaimana kami juga tak menuntut kalian untuk ikut serta dengan hari raya kami. Sebagaimana kami tidak akan mengganggu kalian di tempat-tempat ibadahnya, kami juga tidak mau kalian ikut-ikutan beribadah di tempat kami, kecuali kalian nak masuk Islam, dan kami tidak mau masuk agama kalian. Sah? Mau masuk? Mau pak? Dan tidak mau. Nah, dia tidak mau. Apa sebab? Karena
dalam keyakinan kami agama kalian salah. Samanya kalian nyebut kami salah juga kan ya. Kami kan tentu sabuk mah domba-domba yang tersesat. Sempara kan dibantai codor dombanya. Jadi kami tidak ada masalah. Tapi kami juga tidak mau ikut dengan agama kalian. Karena dulu Nabi pernah diajak oleh orang-orang musyrikin Makkah supaya damai dalam kasih. Iya Pak Sura, damai dalam kasih. Iya, jangan babantai atau gede dakwah le. Dakwah kok harus harmoni, aman, saling menguntungkan. Ya, jangan nyolong-nyolong uang, baca umat dah. Itu masalah awal dulu. Jangan nyolong-nyolong uang, baca umat. Sudah itu jangan salang. Lo awak sama Muslim jangan tidak boleh salang. Sudah itu lah, malah tidak ada saling menyolong ya. Akhirnya jangan salang uang di luar agama kita. Akhirnya apa? Alah kalau nak nyalang lah waktu tu lah. Kalau waktu tak apa mau sama dah. Makanya beko pelatihan agama buat instruktur agama lain. So, awak beko diundang lo deknya kah tampaknya untuk membaik pelatihan. Untuk apa? Tidak kan agama awak sabuin dah. Tapi agama kemanusiaan. Kecen kemanusiaan punya agama. Kecen tinggi kemanusiaan pada agama. Kemanusiaan itu rusak kalau tidak ditinggi, kalau agama tidak ditinggikan daripadanya. Kalau tinggi kemanusiaan lah, maka rusak agama dan rusak kemanusiaan. Jadi hadis ini kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah menunjukkan bagaimana agama kita mengatur hak-hak semua makhluk hidup ini. Bahkan kaum muslimin dan muslimat sampai ke tumbuh-tumbuhan tak boleh sembarang kita hilangkan. Tak boleh dalam perang sekalipun, tak boleh menebang pohon sembarangan, tak boleh membakar kebun-kebun, tak boleh bakar rumah, merusak tak dibolehkan. Tapi kalau orang yang bawa senjata ya harus kita lawan dengan namanya perang. Tentu boleh. Tak mungkin mana hari ada penduduk. Pasal kalau senjata dihadapi dengan senjata. Oleh sebab itu maka umat harus disuruh bersiap untuk dengan kemampuan yang mereka miliki, mempersiapkan senjatanya. Sebagaimana negara kita menyiapkan senjata untuk menghadapi lawan yang akan merorong kedaulatan kita, dalam Islam kita juga disuruh untuk membela negara kita untuk tidak dirongrong oleh orang lain. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian rawi melanjutkan, akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan, qala haddatsana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Munzir Al-Hanzali ibn Abi Hatim Ar-Razi, penulis kitab ini. Qala haddatsana Rabi' bin Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi Al-Muazzin Al-Misri. Qala sami'tu Asy-Syafi'iyya rahimahullah, saya mendengar Asy-Syafi'i rahimahullah taala wa dzakara hadits al-istinja bir-rimmah. Lalu dia ketika dia menyebutkan hadis tentang istinja dengan menggunakan tulang, rimmah, kalimat ar-rimmah. Kalau Nabi kan menyuruh istinja menggunakan istinja menggunakan air atau batu. Nah, bagaimana hukumnya menggunakan ar-rimmah? Kalimat ar-rimmah ini termasuk yang jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang percakapan sehari-hari adalah menggunakan al-azmu. Atau itu al-azam, yaitu tulang. Jadi kalau kita pondok sekarang misalnya, hal ra'aita rimmata kada, apakah kamu melihat rimmata, misalnya asyad, tulang kambing, mungkin rata-rata anak pondok tidak paham. Rata-rata anak pondok tidak paham.
Bahkan orang Arab sekarang sendiri sekalipun, kalau sempat dia datang ke tukang jagal di pasar, misalnya ambilkan saya tulang kambing itu, tulang dada, lalu dibilangnya dengan bahasa menggunakan kalimat rimmah, rata-rata pedagang tidak akan paham. Tapi kalau dia gunakan bahasa misalnya al-qura atau al-azam, rata-rata paham. Ini makna kalimat-kalimat gharib, kata-kata asing, karena jarang digunakan. Kalau dalam bahasa kita ada enggak kata-kata asing yang jarang digunakan? Bakuyu sauk nan soleh. Tentu bakuyunya. Menyelisih. Menyelisih enggak je faham ke apa? Awak bodoh kan yang faham. Menyelisih. Jadi dikuyu sauk nan soleh, digalik batu nan sabuah. Ya, digonang sesaya ayu, digantung seto tali. Sudah itu pakai sopan kenek penganyuh lidi. Awak ketek nak bini. Jadi banyak kata-kata yang sudah hampir tak dipahami orang. Kalau nyabut uang lambik paham, kalau sabit kalimat bongak, itulah banyak nampak paham tato. Apa dia bongak bonong ni kan? Tapi kalau sudah memakai kalimat andiu, itu mulai sebagian tak paham. Ada masih paham dia ya? Andiu masih paham ya? Abilu ada. Pahamnya apa? Itu berarti tidak asing pun. Tapi jangan dipakai kan? Yang kodok adalah bongak. Tentong deh. Tentong. Dah mulai. Apa dek baku je. Jadi ada kata-kata yang asli bahasa tetapi jarang digunakan. Itu juga menarik juga pada kalangan pendidikan untuk mencatat bahasa-bahasa tadi. Soal cula ada kamu Ustaz. Alah. Masukkan kalau mana ada masuk. Dia lah cetak. Bila saya nak sekali. Lain preso lo anda masuk ada masuk situ kan. Sebelum dah mati dah ada masalah banyak. Bos yang tutur lalu mendiang Buya Ismail Syahid rahimahullah, mendiang Buya Daud dulu, dan bahkan antara lain macam mendiang Pak Zapri banyak bos dan kata-kata lama yang jangan dipakai disawin dekat kami. Alhamdulillah. Sebelum ada lupa saya. Menjaga sebubuli. Masya Allah. Perlu catat itu. Karena memang ahli bahasa dunia menyebutkan setiap hari 1/4 bahasa hilang dari permukaan bumi. 1/4 bahasa hilang dari permukaan bumi. Tapi insya Allah yang tak akan hilang adalah bahasa Arab. Karena selama Islam masih ada, tak akan hilang Melayu di bumi. Kan itu pepatah gitu kan? Tak akan hilang Melayu di bumi. Kenapa tak hilang Melayu di bumi? Menurut ahli haji, karena terinspirasi daripada Islam tak akan hilang. Karena Melayu adalah Islam, maka Melayu tak akan hilang di atas permukaan bumi. Ma'asyara kiram dirahmatillah. Dipahami ya? Jadi ada kata-kata asing yang semua orang tidak paham. Tidak dipahami oleh semua orang, tapi ada yang memahaminya. Tapi ada yang bahasa umum. Jadi ketika menyebutkan larangan istinja, yaitu bersuci dari bersuci dari najis kecil atau najis besar, najis kecil ya, dari najis dari yang keluar dari dua jalan. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan yakni hadis Nabi SAW annahu naha anir rawthi war rimmati ustanya bihima, bahwa Nabi SAW melarang, bahwa Nabi SAW melarang menggunakan ar-rawth. Ar-rawth itu adalah kotoran hewan. Kotoran hewan. Maksudnya yang keluar dari belakang. War rimmah dan ar-rimmah.
ayustanja bihima, digunakan untuk istinja. Faqala, lalu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menafsirkan ar-rimmatu hiyal azam. Ar-rimmatu hiya al-azam. Ar-rimma itu adalah tulang. Ar-rimma tafsirnya adalah al-azam. Jadi kalau orang Arab kadang-kadang ma makna rimma ditafsirkan dengan kalimat yang lain. Karena istimewanya bahasa Arab sangat banyak memiliki sinonim, yaitu mutaradifat. Kadang-kadang untuk satu jenis saja sampai ratusan kata digunakan. Dan biasanya tergantung kegunaan dan kehebatan sesuatu itu. Misalnya di antara hewan yang yang menjadi ikon, raja hutan, atau melambangkan keberanian, melambangkan kekuatan, bahkan ketaatan pada istri, singa kan, kan singo itu taat ke bini. Makanya kalau ada singo di rumah, siap-siap diatur dek bini. Raja dibateliti petang saya dan usulkan ke mahasiswa kan, coba teliti, karena ini saya dengar dari ahli perhewanan, ahli masalah sifat-sifat hewan. Di antara yang disebutkan adalah singa itu, kenapa dia jago di luar? Karena di dalam tidak bisa nengok bagak nah. Dumah kalah mati gas yang dilokok. Makanya di luar dia jadi raja. Makanya kalau ada bagak curi di lu, tolong teliti. Dan lah banyak bosu dan kau asli malah banyak bosu dan bagak di lu di dalam kuyu. Di dalam. Sampai dulu waktu masih jam bujang dulu ada curu cerita kan, ada yang bagah kayaknya rabi takut dia di kode itu kayaknya kan, sudah itu lalu bini bahan dah balik lenang ni. Kalau lambat pulang kena pilin telinga. Jadi rupanya memang hewan singa itu memang kuat, tetapi ternyata kekuatannya itu karena ada yang mendorongnya, yang membuat dia sukses, ada orang rumahnya atau pasangannya, singa betina. Makanya ada juga kita ini kadang-kadang perlu mencari istri yang bagak-bagak juga, supaya cepat didorongnya berhasil. Seperti kisah waduk buaya itu kan, kolam buaya, siapa yang bisa terjun dan selamat dapat hadiah 100 juta. Pun tolak lah nganggo sodok kan. Siapa tolak? Tiba-tiba ada yang terjun. Akhirnya yang jatuh ke dalam kan, biur. Si koki dia berenang ke tepi. Alhamdulillah selamat. Cuman dia heran siapa tadi yang mendorong. Dia heran siapa yang mendorong. Ini karena kan kalau selamat kan dapat 100 juta kan. Nah kalau karena dia selamat, ngakulah tadi yang pendorong. Siapa? Den bang. Kalau sampai tidak selamat ngaku, ini itu tiawak kalau berhasil ngaku. Jamat jadi pahlawan kesiangan den buat masjid itu dan ludunya. Tapi kalau gagal, indah aturah. Jadi Allah musta'an. Jadi ketika berhasil, siapa yang dorong? Saya bang katanya. Akhirnya terima kasih sama istri karena berani mendorong. Mungkin istri condok peti bolanya kan, kok selamat abang dapat piti tiawak, kok indah lelamo semuanya mati. Itulah kesempatannya. Jadi untuk selamat, akhirnya dapat untung. Jadi memang perlu yang kuat-kuat jadi pendorong. Saya sudah amati juga
Orang-orang kita yang bisa maju agak naik lebih tinggi kayaknya juga perlu istri-istri yang istri-istri yang bagak bang, yang punya bisa memotivasi suaminya. Nah, kalau nak tahu detailnya nak bab ini boleh je konsultasi apa maksud. Nampaknya gitu. Wallahu musta'an. Ingat ya, bagak dulu doma kuyu. Walaupun tidak semua, tapi perlu juga dijadikan penelitian. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, qala rimahil azam wa rawah hadzal bait, kemudian dia meriwayatkan satu bait syair berikut ini, insyaallah selepas azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la asyhadu an أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن أشهد حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر. الله لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم
ومرضاتنا وتتم والصلاة القائمة. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah menafsirkannya, karena orang Arab dulu biasanya mengambil contoh penafsiran bahasa dengan syair-syair orang lama, karena para penyair itu biasanya menggunakan bahasa-bahasa asli orisinil, khususnya syair-syair jahiliyah dulu. Nah, makanya dalam ilmu nahwu, dalam ilmu sharaf, ilmu sastra, kita selalu merujuk setelah Al-Quran, Sunnah, dan perkataan para sahabat juga adalah para penyair. Maka dalam tafsir akan ketemukan. Nah, sekarang Imam Syafi'i meriwayatkan parawah hadzal bait. Dia meriwayatkan riwayat tentang syair ini. Faqala bihi jiyaful jasra fa amma idhamuha farimun wa amma lahmuha fasalimu. Di situ terdapat bangkai-bangkai para pemberani. Wa amma idhamuha farimun. Adapun tulang-tulangnya farimun. Dia dari kalimat rimmah tadi. Tulang-tulangnya adalah rim. Rimun ini adalah tulang yang lunak, atau tulang yang pipih, atau tulang rawan. Jadi wa amma lahmuha fasalimu. Adapun dagingnya fasalimu, maka dagingnya adalah salib, artinya kencang atau kokoh. Nah, jadi kalimat idham ditafsirkan dengan rim sebagai bukti bahwa rimmah dalam hadis dilarang beristinja menggunakan raus, dan rimmah, bahwa rimmah itu adalah idham. Itu dipakai oleh Imam Syafi'i menafsirkan kalimat tadi, yang jarang dipakai tetapi ada dalam riwayat. Dan yang biasanya kalau orang yang tidak memahami itu sulit, kecuali harus melalui kamus atau melalui para ulama-ulama yang memang ahli. Sebagai contoh, dulu diriwayatkan Abu Ja'far Al-Mansur, seorang khalifah Bani Abbas. Beliau juga di samping sebagai seorang pemimpin khalifah, beliau juga seorang ahli ilmu. Dan kalau berbahasa Arab, pengetahuannya luas. Hafalannya cepat secepat kilat. Sekali dengar langsung lupa. Tawaknya sekali dengar langsung hafal. Ya, berapa panjang pun dia langsung hafal sekali dengar. Kan ini kan ajaib, seperti rekaman itu. Akhirnya punya ide buruk beliau. Apa idenya? Mengerjain para penyair. Sebab sudah mentradisi sejak zaman lama, zaman jahiliyah juga, sampai di masa Islam, para pemimpin itu orang-orang kaya, para tokoh, bangsawan, biasanya mereka mengundang para penyair di majelis-majelisnya. Ya, tergantung tujuan majelis itu. Kalau majelisnya majelis misalnya agama, tentu syair-syair yang berisi agama. Kan di zaman Nabi ada penyair Nabi, bukan pemusik Nabi ya. Ini tolong diralat dia. Bukan pemusik Nabi, nggak ada yang menafsirkan pemusik dari dulu sampai hari ini. Penyair bukan pemusik. Tapi pemusik bisa saja jadi penyair. Tapi kata penyair, tidak ada yang terjemahkan pemusik. Kalau ada mengatakan berarti kekeliruan yang nyata. Kekeliruan yang nyata. Karena syair tidak mesti pakai musik. Sebagaimana musik juga tidak mesti pakai syair. Pakai irama, iya. Tapi tidak semua berirama adalah musik.
Jadi jangan tuan-tuan bilang nanti kicau burung itu musik, kecuali majaz. Itu tidak disebut musik. Atau gemericik air turun, itu bukan musik. Karena musik itu menurut ahli musik adalah bunyi yang dilahirkan melalui alat dengan oktav-oktav tertentu, dengan cara menabuh. Maka drum, apa lagi, gendang, rebab, rebab ya, rebana ya, dan sejenisnya, ini masuk alat musik. Atau dengan memetik, apa contohnya? Gitar, masya Allah, apal biola di sini, biola non main, non nikah. Kalau non kodang, pogak cor gitar, tapi tidak apa nomor? Gambus, apa? Biola raksasa, tahu mah miskin. Mantap. Jadi dengan menabuh atau memetik gitar dan sejenisnya, atau dengan meniup, atau dengan memukul, menabuh memukul sama ya. Nah, oke lah. Masuk ogong ya nak. Nah, maka celempong gay. Nah, dan bunyi-bunyi yang melahirkan bunyi-bunyi itu yang disebut dengan musik. Adapun suara yang meniru musik, kan ada apa namanya? Kapela. Oh, Kapela Medan. Itu perusahaan sudah. Agen. Baik, Kapela. Kakapela. Akapela. Ah, iyalah. Dan abadna, alhamdulillah. Itu bukan musik. Itu bukan musik. Tetapi kenapa sebagian ulama melarangnya juga? Karena menyerupai musik. Dia tidak musik, tapi karena menyerupai musik. Oleh sebab itu sebagian karena mengharamkan musik, maka segala yang menyerupainya sengaja meniru musik itu juga dilarang. Sebagian mengatakan enggak, dia kan enggak musik. Kenapa dilarang? Jelas? Nah, makanya kalau ada mereka wanginya bunyin tuh, aja bunyin. Berarti mazhabnya menyamakannya dengan musik. Tapi kalau antok-antok aja, alhamdulillah, karena memang dia asalnya bukan musik. Tapi mengatakan syair sebagai musik, ini adalah mengada-ngada dalam agama atau mengada-ngada dalam istilah. Di kalangan sastrawan pun tidak ada, di kalangan fuqaha juga tidak ada, di kalangan muhaddisin apalagi yang menerjemahkan syair sebagai pemusik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kok sampai ke situ tadi? Tentu lupa, Anda tidak lupa dong. Yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Mentes atau mengerjain, lebih tepatnya mengerjain para pemusik, para penyair. Kalau dulu selalu dikasih hadiah. Siapa yang tulis syair lalu disampaikan di depan orang kaya atau penguasa atau tergantung orang yang berduit lah. Biasanya diberi ji'ala atau pemberian atau hadiah berupa uang. Nah sekarang apalagi kalau khalifah pasti kalau udah sampai ke presiden tentu lebih tinggi hadiahnya. Akhirnya dia kerjain para penyair itu, kalian saya beri emas seberat media tempat menuliskan syair itu, tapi dengan syarat saya tidak hafal. Itu kan jelas sekali wacong doang lah hafal deh. Jadi harus syair benar-benar gubahan baru, bukan yang saya hafalkan. Kemudian dia punya 2 orang hamba sahaya atau hamba sahaya di situ atau dagang-dagang istana. Yang satu laki-laki, anak masih muda, umur remaja. Yang satu perempuan. Yang laki-laki ini 2 kali dengar langsung hafal. Yang perempuan 3 kali dengar langsung hafal. Jadi nanti kan berurut tuh.
didengar oleh khalifah dari penyair langsung sekali dengar. Lalu dia bilang, ini syair saya sudah hafal. Kalau kamu tidak percaya, dengarkan saya baca. Dibacanya syair itu. Yang laki-laki berarti sudah berapa kali dengar? Sudah 2. Kalau kamu tidak percaya, bukan saya aja, saya masih punya orang kok yang juga hafal syair yang sama. Dipanggil, Dasman, Dasman, Gulam, sini. Kamu hafal tidak syair yang awalnya begini? Padahal dia di sebalik sitar, tadi mendengar. Tahu yang mulai? Saya tahu. Ayo bacakan. Berarti sudah berapa kali dibaca? 3. Dah didengar oleh yang perempuan. Hafal pula dia. Ini panggil kali. Kalau tidak puas juga kamu, ada lagi orang lain. Panggil, ya Jaria, wahai gadis sini. Akhirnya heranlah itu penyair. Padahal dia supaya dapat hadiah besar, sengaja tidak ngajak orang, sendiri. Iko hantu gak? Padahal kalau penyair, yang namanya penyair dulu kaum muslimin, yang disebut penyair itu, dia itu memang hafal seluruh syair-syair orang sebelumnya, tahu dia. Nah sekarang dia sengaja buat syair sendiri, tiba-tiba dihafal oleh Amir Mukminin. Dek kalau biar awak tak ya, sehingga tak satu pun yang lulus. Hasan Khalifah punya program penghematan anggaran. Membuat alasannya, kan apa roh balik uang negara dah, kan ya, kan banyak roh. Apa istilahnya tunda? Ini kan termasuk pemborosan ini katanya. Akhirnya banyak uang negara yang terselamatkan. Cuman tentu yang korban tak senang dia. Nak demo dak boleh, kan kacau khawarij kan. Akhirnya mereka di tempat apa namanya, di perkumpulannya, mereka kan juga punya perkumpulan kan. Nah, pada sedih, tak ada yang lulus satu pun. Pulanglah Amirul Syu'ara'nya, pemimpin para penyair itu. Namanya adalah Abdul Malik ibn Quraib al-Asma'i al-Mausili thumma al-Baghdadi, wafat 216. Dia juga perawi hadis, dikenal dengan muhadditsus syu'ara, ahli hadisnya penyair, wa syairul muhaddisin, dan penyairnya ahli hadis. Beliau datang, apa loyo tuan-tuannya, kenapa pada tidak bersemangat? Lalu diceritakanlah oleh mereka, ya, selama penyembaraan ketua tadi, ketika tidak ada beroda tempat, dia kan tidak tahu tembayar ini, karena biasa pergi berbulan-bulan mencari bahasa ke pedalaman, itu biasa. Sehingga kisah-kisahnya pun banyak enak juga dibaca, kisah beliau di pedalaman sampai ketemu wanita cantik, suaminya wanita laki-laki paling buruk, dia paling cantik, suaminya buruk. Itu bagi yang belum beristri, yang tidak penampilan tidak begitu menjanjikan, baca kisah itu semangat juga, dapat istri cantik itu. Mungkin barangkali saya terinspirasi dari kisah itu, sehingga berdoa di padang Raufah itu terinspirasi kisah itu, barangkali itu bang. Anda lupa ingat tuh, ya Allah beri istri yang salihah, cantik, tidak masalah, asal kaya. Rupanya kalau kita perbaiki diri, Allah siapkan hadiah. Begitulah lebih kurang ceritanya. Jadi kata Al-Asma'i, saya terceritakan keadaan, hadza amrun mudabbar, ini perkara sudah direncanakan, ini ada perancangnya ini, jangan-jangan menteri keuangan ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kalau gitu saya yang akan menyelesaikan. Nah, Al-Asma'i ini dia karena sering ke pedalaman mencari bahasa, maka bahasa-bahasa yang dia miliki rata-rata di atas rata-rata yang dikuasai orang-orang kota tadi, orang-orang Arab. Bahasa-bahasa yang tidak pernah lagi dipakai di masyarakat umum, tapi dia hafal. Lalu dia gubah sebuah syair yang hampir setiap katanya tidak dipahami oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Ya sih, dikenal dengan sautu safiril bulbuli,
hayyajal qalbil hamili dan seterusnya. Akhirnya jangan kan hafal sodo leh, 2 bait pertama dah hafal era. Ini seketika kita mendengar syair yang kita tidak paham maknanya, tentu sibuk pikiran kan, apa lah maksud ini. Kalau tidak tahu maksudnya, mudah menghafalnya? Ya enggak. Akhirnya otomatis tidak bisa dihafal oleh Abu Ja'far. Berarti yang kedua otomatis tidak juga akan hafal, yang ketiga juga tidak akan hafal. Akhirnya menyerahlah Amirul Mukminin Abu Ja'far. Kalau gitu pesawat ngaku ya, ngaku tidak bisa. Akhirnya terpaksa. Ya, kalau orang Arab, mohon maaf ya, kalau berjanji pantang tidak ditepati. Ya kalau tuntut tidak pakai janji orang Arab ya, tinggal mengingatkan aja. Tapi kalau awak suruh mengingat, lupa biasa kan. Tapi mereka jarang tidak menepati janji kalau sudah dijanjikan. Ya, kalau ada gini tidak tepati, berarti tidak usah di awal gitu. Nah, kalau banyak tidak cayo gitu kan. Kalau dodo terkicu gitu. Nah, jadi akhirnya terpaksa dibayar. Boleh kami tampak orang menulis syair orang dua asma'i ande Amirul Mukminin tadi dan bo pakai untung mangkenya. Ini sangkor hanya ditulis di kote kan, dan tulis di batu pualam nih. Pas ayat mati dan dapat warisan batu pualam. Kalau untuk mangke mana yang kata untung betul sampai orang. Jadi perlu sampai orang tentara untuk mangke. Omangnya. Akhirnya babisuk lah menterinya lah, menteri utamanya kan siapa, Ja'far, astagfirullah, siapa namanya, Ja'far Yahya. Dia bilang, ya Amirul Mukminin, kalau saboye itu ya abi piti negara sodo. Iya, kalau 20 kilo ome 20 kilo ome kan abi dek kan enggak enggak 20 kilo ya. Nah berarti abi dek kan, abi mana dek. Nah, jadi oleh sebab itu antu tapanung lah bermuinin masuk perangkapnya sendiri, kayaknya buat perangkok kan, dan berikan seberat media menuliskan syair itu. Kawan nya bono-bono nak buatnya kena kajang tu kajang lah malah dah. Coba je nak, kalau sampai ndak kan ndak tolak ngajang pemerintah kan, tapi kalau nak macam itu tu kok kajang dia nyali sekalinya kan. Akhirnya tu dia nengok paniknya Amirul Mukminin, Asma'i bilang, jala Amirul Mukminin, jangan demo hadiah lah, kan bangkrut lo negara tu gede itu kan. Kalau defisit 2-3% tidak masalah PBN, iya kan. Tapi kalau tidak nak kas sama sekali lah, ya surat berharga lah bila ada orang ke negara lain kan, jadi tidak bisa. Kalau sebab itu saya siap tidak menerima hadiah saya kembalikan ke negara, cuman dengan syarat. Apa syarat namanya? Syarat kembalikanlah BLT yang selama ikut tertunda kan, cairkan capek. Artinya hadiah-hadiah yang selama ini diberikan pada para penyair sebagai apresiasi bagi prestasi mereka, tolong jangan ditahan lagi. Saya tidak tahan, tapi bersyarat yang tidak mungkin ditembus tadi kan ya. Nya tidak tahan asli kan, tapi syarat sama ini aja. Kian tanya saja dosen tahu buat laporan tepu-apunya tuko menteri lah, tuko lu aplikasi jere salon akrab dengan rati utang lati bola sister kan dan sebagainya. Tak tahu apa-apa wallahu alam. Kalau dia secara sepintas ya dan tak ngerti mana dah. Kalau dia jadi menteri dan apa sodor. Baliang guru ke porsi awal. Apa tugas guru? Majau. Sudah itu? Bolo anak. Sudah itu? Ngasuh laki. Tak paham dia. Termasuk lembut kisah lah lihat ruang. Itu nak lambek sudah ada ruang.
Woi, apa kau nak kerja guru? Maju muwi sudah itu, ngasuh anak sudah itu, ngurus lagi. Nyado profesor, itu masuk kisah jadi bercita-citanya nak babi ini sebelum jadi profesor kan. Kita ini setelah jadi profesor. Nak babi ini dapat guru dengan harapan kuacan dia guru kini coba guru setu selesai maju pulang ngurus anak pengaji sah waktu itu masak tuh anak jo laki lalu anak titik jadi harus disabut je lah. Nah kasan kini dapat bini guru pulang tahu lambe alasan apa? Lembur dek rapi sampai rumah jenawak awak lo kan bayi ente lah bedang nasi babali nasi ampera bungkui bang lah bali cakap tidan plastik di dapur ambil lah seorang kenapa dibuka deh buka laptop matilah lampu angin wangi kayak laptop tapi kayak laki dong dah nyala ponek ni aplikasi malam ko harus juga selesai kan ya Ustaz kan ya harus selesai malam ko akhirnya sudah itu sok pagi-pagi lagi sampai dia buat nasi goreng tapi tak sampai duduk masak no. Apa sebab lah tunggu lah kepala sekolah untuk akredit dan seterusnya akhirnya apa akhirnya nyosi babi ini kayak guru atau lah nyasing wangi lah kebanyakan sudah itu kawan kadang nak kena wangi ala curhat lah di kantor kayak laki uang sah akhirnya minta pisah je lagi jelah dapat P3K cak kawasan nan buat di suami saciknya nan buat di pengganti kah tak kena banyak Nah, jadi itu kaum muslimin dan muslimat. Jadi buat rencana-rencana iko ya kalau kepada menteri pendidikan atau menteri agama pikir mana lah jangan mempersulit je. Tak sampai dia baca buku dek guru lah. Kan dia membuat laporan iko je itu. Eko dah dan sabutnya. Kalau tuan-tuan setuju tawin je lah. Tawin je lah lewat lo ada kok bini dia kan dia awak lah loloknya masih ngetik-ngetik je bu lewat sudah itu sabit nak bini dua lah kalau sabit selesai lah ngatur lagi awak weh orang jantan kan Cina dek babi ini kan nak dah lolok je bini kan dia tak dia nak somar lah kena somarnya lah banyak orang tino somar jawab kan dia tapi dia nak lolok sama makanya kalau ibu-ibu jenak ibu jauh lo lolok ke laki lah lolok rumahnya apa payah tu mau apa bang akhirnya tak benar tolong catat dan masuk ke kampus jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT ini gara-gara tadi lor ya jadi masalah jadi ada bahasa yang tidak familiar tapi diketahui oleh Imam Al-Asma'i tadi. Sebagaimana di sini juga mungkin bahasanya bagi sebagian besar sudah tidak familiar tapi diketahui oleh Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi. Maka ini menunjukkan atau menjadi saksi bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang menguasai bahasa khususnya bahasa suku Huzail karena beliau memang lama meneliti dan tinggal bersama suku itu di pedalaman. Fa rahimallahu Imam Asy-Syafi'i wa rahimallahu jami'a ulama'inal kiram dan semoga Allah merahmati kita bersama mereka dan di akhirat mudah-mudahan sama-sama dimasukkan surga bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.